Perbanyaklah berdoa pada waktu sujud. Ternyata ini doa juga dianjurkan oleh Sayyidina Kanjeng Nabi untuk juga dibaca ketika dalam keadaan sujud. Bahkan Allah lebih suka kepada para pendosa yang berlinang air mata menyesali perbuatan maksiatnya ketimbang orang-orang yang ahli ibadah kemudian berbangga-bangga diri dengan ibadah dan ketaatannya. Siapa sangka Sayyidina Umar orang yang paling berniat membunuh baginda Nabi, tapi kuburannya paling dekat dengan Kanjeng Nabi di Raudhah di Madinah di Masjid Nabawi. Janganlah kita memandang hina orang yang ahli maksiat. Walaupun kita tidak melakukannya, kita suka ke masjid, suka ngaji, suka sholat. Ada orang ahli maksiat, jangan merendahkan. Jangan menghinakan orang yang ahli maksiat. Kita tidak tahu, mungkin dia punya jalan yang Allah Maha tahu, entah kapan dengan amalan mana maksiat dia akan diampuni oleh Allah. Dan kita tidak tahu ibadah dan ketaatan kita diterima apa enggak sama Allah, kita enggak tahu. Duh, makanya enggak boleh kita memandang rendah sekalipun terhadap yang ahli maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu ya Aliyu, wahai Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu poin keberapa Pak itu? Poin keberapa itu? Tadi poin 21, ini poin berapa ini? Enggak tahu ya. Yang artinya baginda Rasul berwasiat kepada Imam Ali, maksudnya kepada kita umatnya semuanya. Makanya kitabnya disebut Wasiatul Mustafa, wasiat Kanjeng Nabi manusia pilihan, wasiatnya kepada Sayyidina Ali, tapi yang dimaksud adalah termasuk kepada kita semuanya. Ya Ali, wahai Ali, min itlaqil khos wa iradatil am. Itu namanya disebut majaz mursal. Yang disebut Ali tapi yang dimaksud keseluruhan. Wahai Ali atau wahai umatku, ahabbul ibadi, adapun yang paling dicintai dari hamba-hamba atau hamba-hamba yang paling dicintai ilallahi ta'ala menurut Allah Subhanahu wa taala, abdun, yaitu seorang hamba, sajidun yang bersujud. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bersujud. Yaqulu, halnya berkata si hamba ini fi sujudihi, di dalam sujudnya. Apa yang diucapkan dalam sujudnya? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Suka dibaca enggak kalau sujud? Hafal juga enggak apa? Ya. Tuh, ini biasanya kalau di kitab I'anatul Talibin ini bacaan ini juga dibaca sebelum salam, setelah tahiyat, setelah sholawat, setelah baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu ada tambahannya. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ma asrartu ma anta alam bibini anta muqaddim anta muakhiru ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nah, baru ini Rabbi zalamtu nafsi juman katsiran kabira, biar ada tambahannya begitu. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebanyakan fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa-doanya khusus tadi ya. Ternyata ini doa juga dianjurkan oleh Sayyidina Kanjeng Nabi, diwasiatkan kepada kita melalui Imam Ali untuk juga dibaca ketika dalam keadaan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fi sujudihi fa aksirud du'a fihi. Riwayat Imam Muslim bahwa kondisi
posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dalam posisi sujud. Maka karena itu kondisi terdekat dengan Allah, perbanyaklah berdoa pada waktu sujud. Aji mumpung. Mumpung lagi dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyakin doa. Di antara doa yang diajarkan ini. Doa ini. Rabbi inni zolamtu nafsi. Rabbi Tuhanku inni sesungguhnya aku. Zolamtu sudah zolim diriku nafsi terhadap diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni akan dosa-dosa illa anta terkecuali engkau. Itu paling demen Allah lihat atau mendengar seorang hamba ketika sujudnya mengucapkan itu. Kenapa Allah sangat senang? Karena ini isinya maknanya sebagai sebuah i'tiraf, sebagai sebuah pengakuan tentang kelemahan diri yang belum banyak ibadahnya masih sedikit, udah gitu kagak pada benar biar sedikit ke ibadahnya. Maksiatnya jangankan mengurangi, jangankan berhenti, mengurangi pun boro-boro, justru malah tambah-tambah. Tobatnya jarang. Mau tobatnya jarang, sekalian mau tobatnya juga enggak bisa. Itu ada pengakuan di situ. Bahwa saya sering berbuat dosa, bukan jolim kepada Allah. Jolim terhadap diri sendiri berbuat dosa itu. Itu ada sebuah pengakuan. Inilah yang paling dicintai oleh Allah. Orang-orang yang berdosa, tapi dia mengakui dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Itu paling senang Allah. Kalau dalam hadis itu disebutkan ada seseorang yang naik kendaraan kuda. Kalau dulu mah kuda di hadis, kalau sekarang mungkin mobil ya. Itu di kuda semua harta bendanya di kuda. Kalau sekarang mungkin di mobil gitu ya. Kita ganti dengan mobil aja deh biar gampang paham. Itu bajunya, uangnya, surat-suratnya, kartu-kartunya semuanya di mobil lah. Dibawa karena mau kemana-mana semua dibawa perbekalan. Tidak disisakan di rumah. Uangnya dibawa semua. Tuh. Kemudian, tapi kalau ke mobil mah nggak enak juga ngomongnya ya. Jadi udah emang di hadisnya juga kuda gitu ya. Udah kuda aja, balik lagi ke kuda. Ya, sekarang kan nggak ada yang bawa kuda. Tapi kita kan nggak berbicara sekarang, berbicara dulu aja. Jadi ketika dia melakukan perjalanan, lama-kelamaan kan lelah. Boro-boro naik kuda, loncat-loncat begitu ya. Naik mobil mewah aja nyetir lelah. Yang di samping aja duduk aja lelah, nggak ngapa-ngapain juga, cuman tidur doang aja lelah. Boro-boro naik mobil murah, naik mobil miliaran juga tetap lelah. Gitu ya. Akhirnya istirahat lah, orang yang bawa kuda ini istirahat. Karena lelah dia bersandar di pohon. Ketika bersandar di pohon, orang kecapean bersandar. Akhirnya ngelenyap apa ya? Kalau bahasa Indonesianya ngelenyap apa sih, Pak Alwi? Tertidur waktu. Tidur lain lagi ngelenyap. Ngeleyep ya. Emang ada itu bahasa Indonesia ngeleyep? Pokoknya terlupa sekedar sebentar. Tertidur sebentar gitu, tapi nggak nyenyak gitu. Tertidur sebentar, nyender gitu. Kayak bapak-bapak gitu, kalau tengah hari ngelenyap sebelum zuhur, bangun-bangun jam 3 kan gitu. Ngeleyep gitu ya. Itu bukan ngeleyep, itu memolor gitu. Nah, jadi dia tertidur, kemudian dia tersentak, terbangun. Kenapa? Dia merasa kudanya nggak ada. Pas terbangun kudanya di depannya nggak ada. Mana semuanya di kuda semua. Makanannya, bekalnya, uangnya, emasnya, semua harta bendanya yang begitu banyak itu di pelana kuda semua. Bayangkan kalau semua yang kita miliki hilang. Kayak orang-orang yang kena gempa sekarang, yang kena tanah longsor. Rumahnya hilang, surat-suratnya hilang. Bayangkan, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kita apa aja jangan sampailah bencana, mudah-mudahan ya.
biar pada tobat semua supaya nggak turun bencana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bayangkan, semua hilang. Bukan hanya harta, bahkan nyawa anggota keluarganya hilang. Kan seperti itu. Tinggal di pengungsian, kelaparan, apalagi terisolir, makanan yang nggak nyampe, numpuk belum disampein itu. Kenapa belum dianterin? Pak Jokowinya belum datang kan begitu. Jadi susah tadi di fotonya nggak kelihatan. Iya kan? Ya kan kalau pejabat mohon maaf itu kan rata-rata cari muka itu udah biasa gitu. Artinya kalau namanya pejabat itu bawahan itu pengen kepake lah sama atas rata-rata. Jadi kadang padahal udah bisa sebenarnya mah disalurin sedikit-sedikit juga. Tapi kadang ini Pak Jokowi besok mau ke sini kalau memang nggak ada nanti gimana, malu kita kan, besok aja kan seperti itu. Makanya sampai ada yang ngejarah-ngejarah gitu ya. Itu karena mereka memang kelaparan. Karena memang mereka itu kelaparan. Bayangkan betapa kelam masa depan mereka. Ya, memikirkan bagaimana hidup ke depan, bagaimana nanti dengan anak-anak, rumah sudah nggak ada, tanah aja sudah hilang, nggak bentuknya pengakuan juga susah. Bayangkan ini para jamaah, bingung. Nah ini juga orang kehilangan kudanya dengan semua hartanya, bingung dia. Dia kemudian mencari, berusaha ke segala penjuru, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, mencari. Siang malam mencari, nggak ketemu. Sampai kemudian dia kelelahan juga mencari-cari. Lupa makan, lupa istirahat, kelelahan. Kemudian dia duduk di bawah pohon nyender. Ngelenyap lagi. Bukan pohon yang tadi, ngelenyap lagi. Cuman ngelenyap sebentar, ngeleyap doang sebentar. Karena merasa ada sesuatu, pas dibuka matanya, itu kuda ada di depan dia, udah balik lagi. Setelah sekian lama dicari-cari, hilang, ketemu lagi. Bayangkan betapa senangnya. Betapa senangnya orang yang kehilangan kuda tadi. Nah, para jamaah harus tahu bahwa Allah lebih senang ketimbang pemilik kuda tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu Allah lebih senang ketimbang itu. Iya, mobil kita hilang, balik lagi, senangnya minta ampun. Allah lebih senang dari itu ketika melihat hambanya mau bertobat. Bahkan Allah lebih suka kepada para pendosa yang berlinang air mata menyesali perbuatan maksiatnya ketimbang orang-orang yang ahli ibadah kemudian berbangga-bangga diri dengan ibadah dan ketaatannya. Tuh para jamaah sekalian. Jadi kadang perbuatan dosa yang bisa menimbulkan rasa rendah hati, menimbulkan bahwa diri ini kotor, menimbulkan perasaan bahwa kita ini adalah menjijikan penuh dengan lumpur dosa, maka maksiat tersebut itu lebih bagus ketimbang perbuatan taat yang membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tuh para jamaah. Makanya Allah senang sekali dengan orang-orang yang mengakui dengan dosa-dosanya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pengakuan, yang penting itu pengakuan. Kalau bahasa Abu Nuwas mah, jadi kadang perbuatan dosa yang bisa menimbulkan rasa rendah hati, menimbulkan bahwa diri ini kotor, menimbulkan perasaan bahwa kita ini adalah menjijikan penuh dengan lumpur dosa, maka maksiat tersebut itu lebih bagus ketimbang perbuatan taat yang membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Wala aqwa ala naril jahimi bahabalita bantan waghfir zunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi zunubi mislu adadi rimali fahabli tawbatan ya zal jalali
umrina kisun fi kulli yaumi wa zambi zaidun kaifa timali ilahi abdukal asi ataka mukiram bid zunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzalika ahlun wa in tadru faman narju siwaka. Itu rayuan Abu Nuwas, itu seorang ulama sufi. Ilahi lastu, wahai Tuhanku, aku bukanlah lil firdausi, bagi surga firdaus, ahla, menjadi ahli, bukan ahlinya masuk surga firdaus. Wala aqwa ala nari jahimi, tapi enggak kuat aku masuk neraka jahim. Maka berikanlah kepadaku kesempatan untuk bisa bertobat. Sesungguhnya Engkau Maha mengampuni dosa yang besar. Dosa-dosaku seperti bilangan pasir di pantai. Berilah aku kemampuan untuk bisa mentaubatinya ya Allah. Umurku tiap hari berkurang, tapi dosaku tiap hari senantiasa bertambah. Itu rayuan Abu Nuwas begitu. Ilahi, wahai Tuhanku, hamba-Mu datang. Hamba-Mu yang ahli maksiat datang kepadamu mengakui dengan dosa-dosa dan sekarang memohon ampun kepadamu ya Allah. Apabila Engkau mengampuni dosaku, maka Engkau Maha mengampuni dan ahli mengampuni setiap dosa. Tapi apabila Engkau menolak taubatku ya Allah, kepada siapa lagi aku memohon ampunan. Terjemahnya seperti itu kurang lebih. Itu ulama yang ibadahnya udah kagak bisa dihitung. Yang sholawatnya udah puluhan ribu, yang sholat sunatnya ratusan rakaat tiap hari. Yang ibadahnya getol rajin, mengaku tidak pantas masuk surga, tapi tak sanggup masuk neraka. Nah, kita yang ibadahnya masih bisa dihitung sama jari aja, slow aja kita. Nah ini caranya. Jadi ada i'tiraf, ada pengakuan. Yang penting ada pengakuan. Kalau sudah ada pengakuan, Allah nggak peduli, diampuni dosa kita asal udah ngaku aja. Apalagi kita umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat dosa, mengakui kesalahan, diampuni. Wala ubali kata Allah, aku nggak peduli. Itu keistimewaan umat baginda Nabi. Nah, yang penting mengakui kesalahan itu aja. Di dalam kitab Rujhul Fa'ih itu ada sebuah kisah Imam Hasan Basri itu. Zaman Imam Hasan Basri, Taifatus Sufiyah kan, pimpinan sufi beliau. Masih cicitnya ya, masih dekat dengan Kanjeng Nabi. Itu pada zamannya ada seorang pemuda yang kalau bahasa Sunda mah tukang bobok, tukang tarok, tukang bukaan tali anderok lah. Ya ahli maksiat, tukang mabok lah gitu, tukang mabok. Tapi ini zaman Imam Hasan Basri ya, bukan yang ada di Ciledug di Burangkeng, bukan, bisa itu bukan. Ini mah zaman Imam Hasan Basri dulu. Mungkin abad 3 Hijriah 4 Hijriah gitu ya. Itu dia pemuda tadi bertobat. Dari suka mabok-mabokan bertobat dia, mengakui dosa-dosanya. Cuman setelah dia bertobat, menangis, berniat dalam hati, berkomitmen tidak akan mengulangi lagi, besoknya ternyata diulangi lagi. Sudah komitmen pada saya terakhir ini ya Allah, minum saya terakhir ya Allah ini.
Besok enggak lagi ya Allah. Ternyata besoknya, bang, minum bang. Enggak, gua tobat. Gratis bang. Ayo dah gratis mah, kan begitu. Jadi terus sampai 70 kali berulang-ulang. 70 kali tobat, berulang lagi. Tobat lagi, berulang lagi. Sampai akhirnya mendekati ajalnya, mau mati. Ini pemuda yang bernama Abbas, namanya Abbas. Sampai mau mati. Nah ketika mau mati dia ingat, mau tobat tuh. Dia bilang ke ibunya, Bu, tolong dong panggil Imam Hasan Basri suruh ke sini. Supaya saya bisa bertobat, supaya bisa diperbaharui tobat saya. Mau tobat lagi saya. Maka ibunya datang. Menghadap kepada Imam Hasan Basri, tokoh pimpinan pada saat itu, ulama saat itu. Ada apa Bu? Anak saya sakit-sakitan, mungkin sebentar lagi ajalnya akan datang. Ya, emang kenapa? Dia minta Pak Kiai datang untuk menghadiri karena dia ingin bertobat lagi. Ingin diperbaharui tobatnya. Kata Imam Hasan Basri, sebodoh amat ah. Dia sudah mengkhianati janjinya sendiri, udah berapa kali dia? 70 kali, iya tobat, besok kambuh lagi. Iya tobat, besok kambuh lagi. Tobat, kambuh lagi. Istighfar, nangis, besok maju lagi. Ah, gak mau, kata Imam Hasan Basri. Gak mau. Akhirnya ibunya pulang dengan sedih. Gimana Bu, mana Imam Hasan Basrinya? Gak mau, katanya kamu tukang bohong. Iya memang betul, tapi saya emang ini udah mau wafat, saya mau bertobat betul-betul. Begini saja ya Bu ya, supaya Allah itu betul-betul melihat bahwa saya sungguh-sungguh bertobat, tidak akan mengulangi lagi. Tolong Ibu ikat leher saya pakai tali, lalu sama Ibu bawa ke pasar seret, sambil kaki Ibu injakan ke kepala saya, ke wajah saya, supaya Allah melihat bahwa saya itu sungguh-sungguh sudah bertobat. Seperti itu. Minta begitu. Begitu nak, iya. Baik nak, ayo. Ketika si ibu itu sudah mengikatkan tali di leher anaknya. Dan ketika kakinya mau diinjakkan ke wajahnya, ke kepalanya, ada hatib. Hatib itu ada suara tapi tidak ketahuan sumbernya. Tapi bukan kentut ya. Gitu. Ini bukan kentut, tapi hatib gitu. Bukan hitut, hatib. Ini hitut, bukan. Siapa nih? Wah, gak ketahuan. Cuma ketahuan, cuman gak ngaku. Gitu. Puruk kutut, daun jamu, sanu hitut, sanu ngambu. Ya, batu ngambu kabeh kan. Itu ada suara hatib. Apa hatib itu? Suara tanpa rupa. Kata hatib, Bu, jangan. Jangan kau injakkan kakimu kepada kepala yang digunakan bertobat, bersujud kepada Allah. Ya kan dia bersujud, bertobat. Rabbi inni zalamtu nafsi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sambil sujud. Jangan Bu, jangan sekali-kali kau injakkan kakimu walaupun engkau seorang ibunya. Jangan kau injakkan kepada kepala yang digunakan bersujud bertobat kepada Allah. Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah dan dia sudah dibebaskan daripada api neraka. Alhamdulillah. Yang penting ada kesungguhan. Pokoknya asal bertobat diampuni sama Allah. Walau balik besoknya dia ngelakuin lagi. Yang penting pas dia itu tobat memang sungguh-sungguh gak niat balik lagi. Kecuali dia, tobat besok malah lain lagi. Lain itu gak bakal diterima. Tapi kalau tobat, saya terakhir nih gak bakal lagi besok. Anapun besok ternyata kemudian jatuh lagi. Itu lain lagi urusannya. Dari nol lagi. Jadi satu lagi hitungannya. Itu seperti itu. Para jamaah. Bahkan malam harinya Imam Hasan Basri tertidur. Imam Hasan Basri mimpi. Bertemu, bukan dengan Nabi, bertemu dengan Allah. Di dalam mimpinya bertemu dengan Allah, Imam Hasan Basri dimarahin sama Allah. Kenapa engkau sudah membuat putus asa orang yang mau bertobat kepadaku? Kenapa engkau membuat seseorang menjadi frustasi padahal dia ingin memohon ampun kepadaku? Sekali lagi engkau melakukan hal itu, kata Allah, akan kuhapus namamu daripada catatan orang-orang soleh. Masya Allah, ya Rabbi subhanallah. Jadi janganlah kita memandang hina orang yang ahli maksiat. Ya, walaupun kita tidak melakukannya, kita suka ke masjid, suka ngaji, suka sholat. Ada orang ahli maksiat, jangan merendahkan.
Jangan menghinakan orang yang ahli maksiat. Kita tidak tahu, mungkin dia punya jalan yang Allah Maha tahu, entah kapan dengan amalan mana maksiat dia akan diampuni oleh Allah. Dan kita tidak tahu ibadah dan ketaatan kita diterima apa enggak sama Allah, kita enggak tahu. Duh, makanya enggak boleh kita memandang rendah sekalipun terhadap yang ahli maksiat. Kita boleh benci kepada kemaksiatan, tapi tidak boleh benci kepada pelaku maksiat. Kalau dengan kemaksiatan kita harus benci, tapi dengan pelaku kemaksiatan kita tidak boleh apalagi menghinakan, merendahkan. Kita tidak tahu siapa nanti waktu wafatnya yang husnul khatimah, kita tidak tahu, entah kita entah dia. Iya, siapa tahu dia bertobat dan husnul khatimah. Kita tidak ada jaminan bisa istiqomah ngaji terus begini ibadah terus sampai wafat, belum tentu. Makanya kita tidak boleh memandang rendah orang yang ahli maksiat walaupun kita sedang melakukan taat. Nggak boleh. Tuh. Syekh Abdul Qadir Jailani pulang dari pengajian, di tengah jalan melihat ada pemuda lagi mabok, sempoyongan kan, jatuh, blok, jatuh, ngomongnya nggak ngaco, dibangunin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanya itu orang mabok, wahai Syekh, bukankah Allah itu maha kuasa? Alaihissallahu biqadir ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bukankah Allah itu maha kuasa? Jawab Syekh Abdul Qadir, qala na'am, betul. Itu orang mabok ngomong lagi, nanyanya sama juga. Ya Syekh alaihissallahu biqadir, wahai Syekh Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa ya Syekh Abdul Qadir? Kata Syekh Abdul Qadir, na'am. Yang ketiga kalinya ya Syekh Abdul Qadir alaihissallahu biqadir, bukankah Allah itu maha kuasa ya Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir nggak sempat jawab, keburu pingsan. Keburu pingsan. Digotong-gotong sama santrinya dibawa pulang. Ya dipakai apa deh, dipencetin, dipijitin gimana supaya siuman, supaya terbangun. Akhirnya terbangun juga Syekh Abdul Qadir sambil menangis. Ditanya oleh para muridnya, para jamaahnya, wahai Syekh, kenapa? Ada apa tadi? Kok ditanya sama orang yang lagi mabok begitu? Pertanyaannya sama 3 kali. Pertama dijawab, kedua dijawab. Tapi yang ketiga, kenapa engkau enggak menjawab, malah engkau pingsan? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau mengatakan, ketika dia bertanya yang pertama kali, alaihissallahu biqadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Dia itu bertanya, bisa enggak orang yang ahli berdosa seperti saya bertobat kepada Allah, diterima enggak tobat saya? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, na'am, betul, akan diterima tobat Bapak asal Bapak tobat. Orang yang bunuh 100 orang aja masih bisa diterima tobatnya, kan seperti itu. Iya, Bapak bisa bertobat. Kemudian dia bertanya lagi, bukankah Allah itu maha kuasa ya Syekh Abdul Qadir Jailani? Iya, karena dia maksudnya, yang dimaksud adalah, bisa enggak orang-orang pendosa seperti saya menjadi kekasih Allah seperti kamu, menjadi waliullah? Kata Syekh Abdul Qadir, nah bisa. Emang kan banyak dari dulu juga ya, ahli-ahli maksiat yang menjadi waliullah kan banyak. Syekh Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, iya kan? Siapa sangka Ibnu Sayyidina Umar, orang yang paling berniat membunuh baginda Nabi, tapi kuburannya paling dekat dengan Kanjeng Nabi di Raudhah di Madinah, di Masjid Nabawi. Kan nggak ada yang tahu, itu seperti itu. Jadi bisa jadi ahli maksiat jadi waliullah. Nah yang ketiga kali aku nggak sempat jawab, dia bertanya, bukankah Allah itu maha kuasa? Artinya dia berkata, bisa nggak orang yang ahli ibadah seperti engkau menjadi ahli maksiat seperti saya? Saya nggak bisa jawab karena rasa takut yang teramat dalam menghantui pemikiran saya, membuat saya jatuh pingsan karena saya takut itu terjadi pada diri saya. Pingsan baginda Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya artinya ya bisa aja orang yang ahli ibadah kemudian sebelum meninggalnya dia malah tergoda oleh bujuk rayu setan. Seperti kisahnya Barsiso itu kan, Barsiso itu ya, itu seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling penting kita itu udah banyak bertobat, banyak mengakui kesalahan. Kalau bersih dari kesalahan nggak bisa. Ibarat musim hujan begini, kita mesti beraktivitas pakai kendaraan. Musim hujan bawa mobil, bawa motor, kotor nggak? Kotor nggak? Pasti kotor. Kalau di rumah aja nggak keluar, nggak bekerja, nggak punya duit, makanya mesti keluar.
Resikonya kalau keluar kotor. Hidup zaman seperti sekarang seperti itu. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah aja kita bisa maksiat dengan TV kita, dengan handphone kita, dengan gibah dengan keluarga kita. Menggibah orang itu bisa tetap maksiat. Itu. Jadi nggak bisa dihindari. Kotor itu nggak bisa dihindari. Berdosa itu tidak bisa dihindari. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti berdosa. Jadi manusia itu wajib berdosa. Manusia itu wajib berdosa. Kecuali orang-orang yang dimaksum. Itu seperti itu. Wajib berdosa. Itu. Masya Allah. Buktinya apa? Allah senang dengan tobatnya orang yang berdosa. Itu seperti itu. Jadi kalau kita beraktivitas tiap hari pakai kendaraan kita. Terus kotor. Ya nggak apa-apa ya, gimana? Susah. Nggak bisa kita jaga supaya nggak kotor. Nggak bisa, pasti kotor. Solusinya asal pulang cuci. Bersihkan. Giliran sholat, wirid, tobat, istighfar. Malamnya bangun sholat tobat. Itu dengan bersedekah membuktikan kesungguhan tobat kita. Itu seperti itu. Bersihin. Kotor lagi, besok dipakai lagi. Bersihin lagi, setim lagi. Begitu. Kan bersih. Ntar aja besok juga hujan lagi. Nggak dicuci. Besok juga hujan lagi. Akhirnya karatan. Nggak bisa dicuci, disetim juga nggak hilang, mesti dielas pakai api baru bersih, dibakar oleh api neraka baru bersih nanti di akhirat, karena nanti entar aja bertobatnya, itu yang dikhawatirkan. Jadi nggak bisa kita menjaga supaya nggak berdosa, pasti kita berdosa, yang penting kita rajin membersihkannya, bertobatnya. Nggak bisa kita punya kendaraan di musim hujan begini, disimpan aja di rumah, jalan kaki ke pabrik, nggak mungkin. Pasti kita keluar bawa kendaraan kita. Gak apa-apa, kotor. Kehujanan gak apa-apa, kotor. Penting pulang, bersihkan, cuci. Biar bersih supaya jangan karatan. Itu. Tapi walaupun demikian, jangan mentang-mentang pasti kotor. Ini sengaja, ada lumpur banyak. Ini agak keringan. Memang musim kotor. Tabrakin aja sama yang lumpurnya banyak. Ya jangan juga. Tetap kita berusaha mencari yang agak kering. Jangan supaya terlalu kotornya. Kata kiai juga katanya kita mah nggak mungkin nggak berdosa, ini udah dosa gede hantem aja. Jangan. Kita ya kalau berdosa berusaha ditinggalkan. Cuman kalau nggak bisa ditinggalkan, yang terpaksa yang kecil-kecil aja. Iya ketimbang ibu-ibu ngomongin tetangga, mendingan nonton Andin dah. Bener. Dosanya kecilan. Cuman sedikit-sedikit kelamaan menjadi iya, itu juga sama juga. Jadi ketimbang ngomongin tetangga, bikin status walaupun gak disebut namanya tapi ditujukan kepada seseorang, kan gibah-gibah juga. Itu kan dosanya gede. Ini nonton Andin lama-kelamaan tidur. Iya, itu. Habis nonton malah gak bisa tidur. Kenapa? Kasihan masih Andin jadi gak bisa tidur. Wah, itu gak benar juga tuh. Gak benar juga. Jadi artinya sekali lagi, usahakan dosa itu tinggalkan. Tapi tidak mungkin, pasti ada dosa yang kita lakukan. Solusinya i'tiraf, bertobat, mengakui. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca diulang-ulang sebelum subuh, sambil ngitung-ngitung dosa orang semenjak balik sampai kita tua sekarang. Hitung semua berapa kali tidak sholat, bayar sholatnya, hutangnya. Berapa kali kita berbuat dosa, ingat-ingat semua. Hutang kalau tidak dibayarkan, dilupakan, gak bakal lunas, tetap harus dibayar. Tangisi dosa-dosa kita semenjak balik, pernah apa. Jadikan itu modal buat taubatan nasuha kita untuk mengeluarkan butiran-butiran bening, tetesan air mata daripada kelopak mata kita. Itu tetesan air mata itulah yang mampu memadamkan api neraka yang akan membakar kita. Itu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya sebelum wafat, diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bertobat sehingga wafatnya dalam keadaan mukmin.
wafat husnul khotimah. Amin. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.